Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zadia Delia Fitri, NIM 22017135, dan saya akan mempresentasikan materi tentang pengaruh kenyataan terhadap karya sastra. Pertama, teori mimesis dan kreasi. Menurut pandangan Plato, segala yang ada di dunia ini sebenarnya hanya merupakan tiruan dan kenyataan tertinggi yang berada di dunia gagasan. Dalam dunia gagasan ada gagasan mengenai manusia. Semua manusia yang ada di dunia ini atau manusia nyata adalah tiruan dari manusia yang ada di dunia gagasan tersebut. Maka ketika seseorang penyair menggambarkan mengenai pohon dalam puisinya, maka dia menggambarkan tiruan dari tiruan. Pandangan Plato tersebut tidak dilepaskan dari keseluruhan pendirian filsafatnya mengenai kenyataan yang bersifat hierarki. Yang nyata secara mutlak hanya yang baik, dan derajat kenyataan semesta tergantung pada derajat kedekatannya terhadap ada yang abadi. Walaupun Plato cenderung merendahkan karya sastra yang hanya dipandang sebagai tiruan dari tiruan, namun dalam pandangannya tersebut tersirat adanya hubungan antara karya sastra dengan masyarakat atau kenyataan. Apa yang tergambar dalam karya sastra memiliki kemiripan dengan apa yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Aristoteles via Luxemburg DKK 1984, memandang mimesis yang dilakukan para seniman tidak berarti semata-mata menjiplak kenyataan, melainkan merupakan sebuah proses kreatif. Sambil berkritik pangkal pada kenyataan, seniman atau penyair menerapkan lagi kenyataan. Dalam karya seorang seniman, pandangan vision, penafsiran kenyataanlah yang dominan, dan kepandaiannya diabadikan pada interpretasi pemberian makna pada eksistensi manusia. TU 1988-222. Dalam sosiologi sastra, teori Plato dan Aristoteles dianggap mendasari kajian sosiologi karya sastra yang membahas kenyataan yang terdapat dalam karya sastra dalam menghubungannya dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, dan menganggap sastra sebagai sarana untuk menciptakan dokumen sosial historis masyarakat. Hubungan antara karya sastra dengan kenyataan seringkali dipahami dalam hubungan yang bersifat langsung. Yang kedua, hubungan antara sastra dengan lingkungan sosial, iklim, geografi, dan lembaga sosial. Harder-Damono 1979-19, gagasan pentingnya mengenai sastra yang mendasari perkembangan sosiologi sastra adalah pendapatnya bahwa setiap karya sastra berakar pada suatu lingkungan sosial dan geografis tertentu. Faktor lingkungan sosial dan geografis yang berhubungan dengan karya sastra ialah iklim, lanskap, ras, adat istiadat, dan kondisi politik. Menurut Madame de Staël 1766-1817, hubungan antara karya sastra dengan lembaga sosial, agama, adat istiadat, dan hukum terhadap sastra. Dalam Damono 1979-20. Di samping itu, Staël via Damono 1979-20 juga menyatakan bahwa sifat-sifat bangsa juga sangat penting peranannya dalam sastra. Hubungan antara karya sastra dengan iklim, geografis, lingkungan sosial, bahkan sifat-sifat suatu bangsa seperti yang dikemukakan oleh Staël menunjukkan bahwa keberadaan, ciri-ciri, dan perkembangan sastra tidak dapat dilepaskan dari subjek pencipta dan masyarakat membaca yang menikmatinya, yang dibentuk oleh kondisi alam dan lingkungan sosial budayanya. Yang ketiga, asal-usul atau genetik karya sastra. Menurut Raine, sastra bukanlah sekedar permainan imajinasi yang pribadi sifatnya, tetapi merupakan rekaman tata cara zamannya, suatu perwujudan dalam pikiran tertentu.
Apa yang dikemukakan oleh Traine menunjukkan adanya hubungan antara sastra yang diciptakan pengarang melalui imajinasi dan pemahamannya terhadap apa yang terjadi di masyarakatnya dengan norma-norma dan nalar kolektif masyarakat tempat pengarang dan pembaca hidup. Kajian sastra yang menekankan pada aspek genetik atau asal-usul sastra selanjutnya dikembangkan oleh kritikus Lucien Goffman dari Prancis yang dikenal dengan pendekatan strukturalisme genetik. Goffman memahami asal-usul karya sastra dalam hubungannya dengan pandangan dunia, kelompok sosial, pengarang, dan kondisi sosial masyarakat yang melahirkan karya sastra. Yang keempat, sastra dan Marxisme. Hubungan sastra dan masyarakat menurut Karl Marx dan Friedrich Engels, produksi ide, konsep, dan kesadaran pertama kalinya secara langsung tidak dapat dipisahkan dengan hubungan material antar manusia, bahasa, kehidupan nyata. Dalam pandangan Marxisme, karya sastra dianggap sebagai salah satu bentuk superstruktur masyarakat yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dengan infrastruktur atau basis material yang mendasarinya. Apa yang dikemukakan oleh Marx berbeda dengan Engels via Darmono 1979-26 yang menganggap sastra adalah cermin pemantau proses sosial, tetapi hubungan isi sastra dan filsafat lebih kaya dan samar-samar dibandingkan dengan isi politik dan ekonomi. Yang kelima, sosiologi pengarang, sosiologi karya sastra, sosiologi pembaca, dan pengaruh sosial karya sastra. Keberadaan karya sastra tidak terlepas dari adanya hubungan timbal balik antara pengarang, masyarakat, dan pembaca. Menurut Welle dan Warren, sosiologi pengarang memasalahkan status sosial, ideologi sosial, dan lain-lain yang menyangkut pengarang sebagai penghasil sastra. Sosiologi karya sastra mempermasalahkan karya sastra itu sendiri, apa saja yang tersirat dalam karya sastra dan apa tujuannya. Sosiologi pembaca mengkaji pembaca dan pengaruh sosial karya sastra. Menurut Ian Watt, konteks sosial pengarang antara lain mengkaji posisi sosial sastrawan dalam masyarakat dengan pembaca. Sosiologi sastra mengkaji sejauh mana sastra dapat dianggap sebagai cerminan keadaan masyarakat. Fungsi sosial sastra mengkaji seberapa jauh nilai sastra berkaitan dengan nilai sosial. Baiklah, hanya sekian presentasi saya tentang materi pengaruh kenyataan terhadap karya sastra. Terima kasih telah menonton video saya dan sampai jumpa.